Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ibu Anti. Di video kali ini merupakan video aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi budaya positif di lingkungan SDN Padarincang yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Oke, kita langsung saja ke dokumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Padarincang, kemudian yang saya hormati Bapak Komite SD Negeri Padarincang, kemudian Ibu dan Bapak Guru SD Negeri Padarincang beserta Dewan Komite yang berada di Sekolah SD Negeri Padarincang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberikan berkah, sehat, serta kemampuan gitu ya Bapak Ibu, kemampuan kita dari pertama bangun tidur hingga Bapak Ibu bisa duduk bersama-sama di ruang kelas 5. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, kepada role model kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini akan dilaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif, ya, diseminasi budaya positif. Sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah meluangkan waktu dan berkenan hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua langsung ke penyampaian materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, keempat refleksi, dan yang kelima doa tutup. Untuk itu kita mulai saja Ibu acara diseminasi budaya positif ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah acara kali ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Baik, tidak usah tegang ya Bapak Ibu, jadi ikut tegang. Saya izin bergerak ke sana kemari begitu agar tidak tegang. Ibu sebelumnya saya izin untuk menyampaikan materi dan Bapak Ibu guru saya juga izin untuk menyampaikan materi karena mungkin materi ini sudah saya dapat dan saya berkewajiban untuk mengimbaskan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Kita langsung saja ke materi. Boleh Bapak Fahri? Nah, untuk kesepakatan kegiatan kali ini, yang pertama itu gawai harap di-set mode silent, ya, agar ketika nanti kegiatan sedang berjalan tidak ada gangguan, kecuali memang ada panggilan yang mendesak, boleh Bapak Ibu mengangkat seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika bertanya harap mengangkat tangan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian yang ketiga, saling menghargai ketika ada yang sedang berbicara. Yang keempat, dipersilakan untuk makan dan minum. Apakah kesepakatan kegiatan ini ada tambahan Bapak Ibu atau mengikuti yang ada di depan saja? Cukup? Cukup ya Bapak Ibu ya? Boleh Bapak Fahri di next. Nah, maksud dan tujuan diseminasi budaya positif. Jadi kegiatan ini ada maksud dan tujuannya ya. Yang pertama mengarahkan perilaku kita, kemudian meningkatkan kualitas interaksi, menciptakan lingkungan yang aman, serta memudayakan disiplin positif. Selanjutnya untuk tujuannya meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan karakter siswa, kemudian ada
menciptakan iklim sekolah yang positif, meningkatkan prestasi akademik, mencegah perilaku negatif, dan memberdayakan seluruh warga sekolah. Jadi maksud kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan budaya positif ya. Next, Pak Fahri. Sebelum ke definisi budaya positif lebih jauh, saya mempunyai satu video tentang keterkaitan antara budaya positif dan perilaku siswa. Boleh Bapak Ibu disimak. Ya, bagaimana Bapak Ibu tanggapannya? Tanggapannya kita keep dulu ya Bapak Ibu. Nanti ketika sesi diskusi, saya perkenankan Bapak Ibu untuk menyampaikan apa keterkaitan antara video yang telah Bapak Ibu dulu tonton dengan apa yang telah saya sampaikan gitu. Baik, kita langsung saja. Definisi budaya positif. Apa sih definisi budaya positif itu? Definisi budaya positif di sekolah merupakan upaya yang sistematis untuk menyebarluaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai positif dari lingkungan sekolah. Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif, kemudian menyenangkan dan bermakna bagi seluruh warga sekolah. Ya, jadi kegiatan ini adalah kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengimplementasikan nilai-nilai positif yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, nah ini adalah penguatan lingkungan yang aman dan nyaman serta berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal dalam perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi, ketika lingkungan sudah berbudaya positif begitu, maka perkembangan anak tersebut akan maksimal potensi yang dapat dikembangkannya. Next. Nah, ini adalah topik dalam definisi budaya positif. Ada 5. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian
3 restitusi. Begitu. Ada 5 yang akan kita bahas di desiminasi ini. Selanjutnya, materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, dulu ketika kita kuliah ya Bapak Ibu dan Bapak dan Dewan Komite juga sudah mengetahui bahwa ada stimulus respon atau ada, kalau di fisikanya ada apa? Aksi dan reaksi ya, begitu ya, aksi dan reaksi. Nah, kita coba untuk mengubah teori stimulus respon ini ke teori kontrol. Saya tidak akan lebih jauh, semuanya saya bahas, akan tetapi saya akan mencoba menerangkan beberapa saja begitu. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sebenarnya ini tuh tidak tepat ya. Ketika kita memaksakan pandangan orang lain agar sama dengan kita, maka akan terjadi apa? Ada yang tahu? Bentrok. Ya, akan terjadi bentrok. Nah, makanya ketika kita sudah memahami teori kontrol ini, kita dulu yang mengontrol diri sendiri. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita di-match gitu ya, di-matchingkan antara pandangan kita dengan pandangan orang lain, sehingga akan didapat satu keputusan yang lebih mantap begitu. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sesuatu kesalahannya. Jadi perilaku buruk itu seakan-akan kita seringnya melihatnya itu adalah sebuah sesuatu kesalahan ya, baik di rumah gitu ya, di sekolah. Nah, selanjutnya untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi baik perilaku negatif atau perilaku positif itu memiliki tujuan. Misalkan kita perilaku positifnya, kita berangkat dari rumah, berarti tujuannya apa untuk sekolah? Untuk mengajar, untuk datang ke komite, begitu ya, untuk bersilaturahmi dengan guru yang lain. Sedangkan ketika perilaku negatifnya, misalkan ada anak menendang temannya, kira-kira ada tujuannya enggak? Ada. Apakah itu untuk kesenangan dia menendang orang lain? Apakah memang jahil tabiatnya? Begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi ketika ada sesuatu kegiatan gitu ya, ketika ada yang mengontrol kita, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus berpandangan seperti ini, kamu harus berpandangan seperti itu. Kita berhak untuk meniru atau maksudnya bukan meniru, mengikuti saran teman kita, atau kita berpikir ulang apakah pantas kita melakukan hal tersebut begitu. Jadi kontrol itu ada di diri kita begitu. Next, Pak Fahri. Kemudian disiplin positif itu apa? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ya, disiplin itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid, Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya kata dasar disiplin itu belajar. Belajar untuk apa? Memaksimalkan potensi dan menggali potensi. Akan tetapi kecenderungannya itu sekarang telah berubah. Ketika disiplin adalah belajar, sekarang disiplin adalah mematuhi aturan. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya? Seperti itu ya. Nah, disiplin itu katanya kecenderungannya itu adalah untuk membuat anak patuh. Timbulnya rasa nyaman atau tidak? Tidak, karena anak merasa terpaksa begitu. Selanjutnya, Pak Fahri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi nilai-nilai yang mereka percaya begitu, nilai kebajikan. Kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan
tujuan yang telah tadi saya jelaskan, ada tujuan positif dan negatif. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Singkatnya begini Bapak Ibu, mari kita berpikir seperti ini. Bapak Ibu ketika mengendarai motor memakai helm, tujuannya apa? Keselamatan. Memakai helm adalah peraturan bukan? Tapi Bapak Ibu sudah memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri, karena ketika saya memakai helm maka saya akan selamat. Begitu. Kemudian ketika anak-anak mengantri, kira-kira nilai kebajikannya apa? Sabar, terus disiplin, ya begitu. Kemudian ketika ada yang bisa mencontohkan lagi peraturan yang ada di sekolah, misalkan berdoa dengan tertib. Berdoa dengan tertib, nilai-nilai kebajikan apa yang mereka pahami atau yakini? Ya, nilai spiritualnya begitu. Jadi nilai-nilai tersebut yang harus kita munculkan, ya. Nah, tujuan dari nilai kebajikan ini adalah untuk menciptakan generasi muda sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi seperti yang telah kita ketahui, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kedua berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Kita nyanyi Bapak Ibu ya? Boleh? Boleh, bangga dikeluarkan suara emasnya ya Bapak Ibu. Ada yang mau bernyanyi lewat mic? Ya, boleh Bapak Ibu. Lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Ya, terima kasih Bapak Bli. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, jadi Bapak Komite dan Dewan Komite, maksud dari salah satu tujuan dari sekolah itu yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila untuk murid-murid, ya begitu. Selanjutnya Bapak Fahri. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oh ya. Nah, motivasi itu kira-kira apa Bapak Ibu? Dorongan atau keinginan atau kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu begitu. Nah, kita memiliki 2 jenis motivasi. Yang pertama motivasi eksternal, tentu saja datang dari luar. Kemudian ada motivasi internal, datang dari diri. Yang pertama motivasi internal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ini adalah tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian ada motivasi internal untuk menghargai diri saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, begini Bapak Ibu. Kedua motivasi eksternal ini datangnya dari luar. Biasanya yang pertama ini anak-anak untuk menghindari hukuman dari guru. Sedangkan yang kedua ini adalah untuk mendapatkan penghargaan.
ketika murid datang pagi-pagi, bisa jadi motivasinya ada 3. Ya, yang pertama itu ketika kita tanya, kamu kenapa pagi-pagi? Ada yang menjawab, karena saya takut dimarahin sama guru. Berarti itu menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, kenapa kamu datangnya pagi-pagi? Terus anaknya jawab, karena saya ingin dipuji sama guru. Saya ingin diberi penghargaan. Nah, saya ingin diberi kado seperti itu. Nah, ini adalah motivasi eksternal juga. Nah, tugas kita Bapak Ibu tidak hanya guru sebenarnya. Ibu dan Bapak komite juga bisa menerapkannya di rumah. Motivasi internal, contoh, anak belajar beribadah, baik di rumah atau di sekolah. Kemudian untuk sampai ke motivasi internalnya, kita kan harus apa? Harus berdiskusi dengan anak. Kamu kenapa sholat? Biar apa? Begitu kan, kita suka bertanya seperti itu. Nah, ketika anak sudah menjawab, karena saya ini adalah orang Islam, saya mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Nah, motivasi internal ini yang mereka sudah punya, begitu. Jadi ketika tadi balik lagi ke permasalahan awal, siswa datangnya pagi-pagi, ketika siswa sudah mempunyai motivasi internal, maka mereka akan menjawab, karena saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya ingin menjadi sebaik-baiknya murid di sekolah. Nah, seperti itu. Begini, ini adalah motivasi eksternal dan internal. Cukup bisa membedakan ya Bapak Ibu ya? Ya. Begitupun kita ketika di lingkungan sekolah, kalau misalkan kita rajin begitu ya, rajin dalam kegiatan apapun, PHBN, PHBI, kita bisa tanya, apakah kita ikut-ikutan kegiatan hanya sebagai penggugur kewajiban saja? Berarti itu motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal karena ingin dipandang sama Bu S, biar itu motivasi eksternal. Tapi ketika motivasi internal, Bapak Ibu ikhlas melakukan sesuatu di sekolah, misalkan melaksanakan kegiatan PHBN seperti yang kemarin, begitu ya. Jadi ini tidak hanya bisa diterapkan kepada murid, namun kepada diri kita sendiri, seperti itu. Enggak Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, ini merupakan pembahasan yang lumayan, menurut saya ya waktu itu lumayan menguras pikiran, karena hukuman dihukum oleh penghargaan. Judulnya saja sudah membingungkan ya. Kita bahas bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari penghargaan. Nah, jadi ketika anak posisinya untuk menghindari hukuman serta untuk meminta penghargaan, ini posisinya sama, dihukum mereka. Ya, kita bahas lebih lanjut maksudnya seperti apa. Nah, dihukum oleh penghargaan ini maksudnya seperti ini. Pengaruhnya jangka pendek. Misalkan, siapa yang besok datangnya paling cepat, ibu akan kasih coklat. Mungkin anak akan melakukannya hanya besok saja, tidak berkelanjutan seperti itu. Kemudian penghargaan sama dengan menghukum. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya penghargaan merusak hubungan seperti apa sih? Begini. Di sekolah, kadang kan kita, siapa yang bisa pulang duluan? Sering tidak seperti itu? Sering. Bahkan saya pun kemarin minggu lalu seperti itu. Karena bertujuan untuk biar motivasi anak-anak yang lambat begitu ya, termotivasi untuk cepat. Tapi ketika saya berpikir ulang, merusak hubungannya seperti apa? Kemudian ada di sini, ada kecemburuan tidak? Tidak ada ya? Berarti di sini merusak hubungan. Kecemburuan, ibu si itu mah cenah keluar, abdi mah dan terbiasa nulis gitu-gitu. Nah, itu yang dimaksud hukumannya. Contoh lain, ketika memberikan penghargaan juara 1, juara 2, juara 3, ya, memang boleh memberikan penghargaan seperti itu sebagai motivasi juga. Namun, bagaimana caranya kita memberikan penghargaan tersebut? Jangan sampai ketika ada yang
kita berikan penghargaan, misalkan juara 1. Yang paling terhukum juara 1, juara 2, atau juara 3? Juara 2. Kenapa? Karena yang juara 2 itu merasa andai saja saya sedikit lagi akan bisa juara 1. Begitu. Jadi menurut teori ini katanya yang paling terhukum itu adalah juara yang kedua. Ya, ini berlaku untuk anak-anak bapak dan ibu di rumah, ya. Untuk jadi jangan terlalu banyak memberikan penghargaan, namun harus dilihat dulu proses untuk mendapatkan hal tersebut. Begitu. Kemudian ada yang kurang paham Bapak Ibu di sini? Kalau cukup kita next. Nah, kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu ya. Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan sebagai akibat dari suatu pelanggaran. Hukuman biasanya dijatuhkan oleh pihak berwenang seperti orang tua, guru, dan pengadilan sebagai bentuk sanksi atau peringatan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Hukuman itu berarti apa tadi? Tindakan yang diberikan sebagai akibat dari sesuatu pelanggaran. Kemudian yang kedua, konsekuensi adalah akibat alami atau logis dari suatu tindakan atau keputusan. Konsekuensi tidak selalu dijatuhkan oleh orang lain, tetapi merupakan hasil langsung dari perbuatan seseorang. Maksudnya seperti apa? Jadi begini, kalau hukuman itu rata-rata tidak berhubungan dengan apa yang mereka lakukan. Contoh, ketika anak-anak kemarin upacara, saya berpernah begini, kalau anak, kan dulu ya gitu, dulu ketika anak-anak tidak upacara atau tidak menggunakan atribut, maka mereka dijemur sampai siang, betul tidak? Bapak Ibu pernah mengalami? Saya pernah mengalami dijemur sampai siang. Tapi ketika sudah mengetahui apa arti hukuman, ternyata hukuman itu tidak relate dengan pelanggaran mereka. Ya. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu lebih berhubungan nyata dengan kesalahannya. Misalkan anak menumpahkan air di meja temannya. Hukumannya misalkan anak harus membersihkan WC. Tidak relevan kan ya? Kemudian kalau konsekuensinya konsekuensi harus dibersihkan sendiri seperti itu. Jadi hukuman itu harus seimbang dengan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bisa contoh lainnya misalkan apa? Anak datang terlambat. Kira-kira apa konsekuensinya? Kenapa Bapak? Pulang telat, betul. Karena misalkan anak ini 10 menit telat, maka 10 menit selanjutnya anak harus tetap stay di kelas. Begitu. Relate kan? Nah, seperti itu. Bisa membedakannya Ibu Bapak ya? Bisa. Selanjutnya, kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya kita di sekolah ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita malah membuat anak semakin apa? Semakin salah, bukan semakin kuat, semakin baik. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari diseminasi. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan bagaimana sih penerapan restitusinya. Boleh next Bapak. Nah, ciri-ciri restitusi. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi anak-anak itu belajar dari kesalahannya, mereka berefleksi diri, apa kesalahannya, begitu. Bukan menebus kesalahan dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, menawarkan bukan memaksa. Keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. 5, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan. Keenam, berfokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, kebayang ya Bapak Ibu ya? Nah, selanjutnya materi ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Boleh keyakinan kelas. Nah, ini yang lagi ramai ya di TikTok, bikin kesepakatan, bikin
Ibu ya, FYP ya. Ternyata saya pun belum tepat langkahnya. Pada awal MPLS kemarin, saya membuat kesepakatan bersama anak-anak saya gitu di kelas 1. Ternyata ketika saya belajar modul ini, ternyata bukan kesepakatan yang seharusnya, tapi keyakinan. Keyakinan yang harus dibangun dan keyakinanlah yang harus disepakati, bukan kesepakatan yang harus disepakati. Ya, beda ya Bapak Ibu ya? Kita bahas mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Tadi yang telah saya sebutkan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijadikan pemantik untuk anak-anak sehingga anak-anak diarahkan kepada keyakinan mereka. Tadi yang pertama, karena biar selamat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya biar bersih, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki datang tepat waktu karena kita harus berkomitmen dengan waktu, ya begitu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, di awal pembelajaran atau semester, anak-anak bisa menuliskan keyakinan sebanyak-banyaknya di kelas, begitu ya. Kemudian guru meramu sehingga didapat keyakinan kelas untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan Bapak Ibu, di e-commerce begitu ya, di e-commerce itu banyak sekali kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang diperjualbelikan. Apakah sepakat Bapak Ibu dengan hal tersebut? Mengapa? Karena setiap kelas berbeda keyakinannya, ya, berdasarkan latar belakang mereka berbeda, ya. Jadi ketika keyakinan kelas itu memang harus dibuat berdasarkan keadaan real anak-anak. Gitu. Boleh Bapak next. Nah, ini ternyata ada slide-nya ya. Nah, ini dari peraturan kelas sehingga naik ke atas keyakinan kelas, naik lagi menciptakan lingkungan positif, dan yang terakhir adalah cita-cita bersama yaitu budaya positif. Nah, ini adalah contoh yang telah saya sebutkan tadi. Ini diperjualbelikan gitu ya nanti. Ini kesepakatan kelas dan lain-lain. Boleh Bapak next. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup seperti makan, minumnya, terus apa lagi? Tidur, pakaian, ya. Ini adalah bertahan hidup. Kemudian ada kebebasan. Coba bagaimana kebebasan? Kebebasan berpikir, berpendapat, begitu ya. Kemudian ada kesenangan, hobi, healing, ya makan juga kalau maksudnya self reward gitu ya, itu juga kesenangan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, perhatian gitu ya. Terus lagi curhat juga kan bisa masuk sini. Kemudian penguasaan. Ini tadi penguasaan atau jabatan ya, bolehnya. Penguasaan kalau misalkan dalam pembelajaran ketika penguasaan kelas. Kemudian kalau jabatannya sebenarnya ini penguasaan dan kekuasaan, bukan jabatan. Ya. Selanjutnya Bapak Hari. Nah, contoh perilakunya, menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Kebutuhan yang berusaha dipenuhinya, senang, kesenangan karena ini bercanda, padahal masalah. Kemudian pertanyaan yang dapat kita sampaikan, kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain. Selanjutnya, mangga, Pak. Oh, udah. Kemudian perilaku siswa mengganggu di kelas. Kebebasan karena anaknya gak mau dikekang ya, sama kita disuruh anak-anak jangan keluar meja. Tapi mungkin mereka berusaha memenuhi kebutuhannya untuk kebutuhan kebebasan. Jadi anak-anak keluar bangku seperti itu. Seperti yang telah tadi saya sebutkan di awal bahwa sesuatu perilaku ada tujuannya, yaitu negatif dan positif. Boleh Pak Hari selanjutnya. Materi keempat yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sepertinya kalau dijelaskan satu-satu ini terlalu banyak ya. Ini adalah 5 posisi kontrol. Tidak hanya guru, ibu, bapak ya. Ibu
ibu, bapak bisa terapkan di rumah dengan anak ataupun dengan suami ibu, ya, dengan istri ibu. Ada 5. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Penghukum biasanya gurunya gimana? Nadanya tinggi. Kamu ini kenapa datang terlambat? Kamu tahu nggak ini jam berapa? Nah, itu adalah posisi penghukum. Ya, ini berbahaya posisi penghukum karena dapat menimbulkan rasa marah dari anak begitu dan merasa tidak dihargai. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini yang paling bahaya dari kelimanya. Pembuat rasa bersalah ini seperti ini. Aduh, misalkan gitu. Kamu kenapa datang terlambat? Kamu nggak tahu ya ini jam berapa? Nanti ibu dimarahin sama Bu KS kalau anak ibu telat terus nanti itu. Jadi suaranya lebih lembut tapi bahasanya lebih gitu. Nah, lebih menusuk gitu anak-anak. Sehingga karakter ini harus kita hindari ya, karena ini menimbulkan dendam bagi guru. Kemudian yang ketiga, teman. Teman misalkan, kamu kenapa sambil tersenyum sambil bercanda? Ketika anak salah, kita tersenyum sambil bercanda. Tapi ada muatan positifnya untuk merubah perilaku tetap ada, ya. Nah, kemudian untuk pemantau. Pemantau ini biasanya posisi gurunya suaranya lebih datar, gitu ya. Kamu kenapa datang terlambat? Kamu tahu konsekuensinya kalau terlambat. Ini pemantau ini lebih berdasarkan peraturan yang ada. Jadi dia gak neko-neko, gak mau berdialog sama murid, gak mau tahu alasan murid juga. Gitu. Untuk posisi manajer yang terakhir. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang ideal untuk kita perankan ya, Bapak Ibu ya. Karena posisi manajer ini karena mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga murid itu bisa memberikan alasan yang memang mereka rasakan. Itu. Kemudian manajer ini bahasanya lebih bagus gitu. Kemudian bisa berperan sebagai teman dan pemantau. Akan tetapi bedanya posisi manajer ini bisa membersamai anak-anak untuk mencari solusi dari kesalahannya. Jadi diajak berdialog dulu, ya begitu. Kemudian Pak itu bergerak antara. Nah, tadi yang telah saya sebutkan dari pemantau, konsekuensi hadiah, kita beranjak ke posisi manajer. Boleh Pak Fahri next. Materi kelima terakhir ya, Ibu Bapak ya. Segitiga restitusi. Tadi kan katanya restitusi itu adalah sebuah proses kegiatan guru bersama siswa untuk mencari solusi sehingga siswa tersebut dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada tiga sisi ya segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti lebih jauhnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita jalankan 3 restitusi ini. Boleh? You next. Nah, untuk menstabilkan identitas, kita bisa berdialog dengan siswa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Misalkan kemarin di kelas saya tuh ada anak yang bercanda terus, main-main terus, sehingga nulisnya nggak beres. Kita bisa awali dengan seperti ini. Berbuat salah itu hal manusiawi, begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah, sehingga anak tersebut tidak merasa salah begitu. Tapi oh iya, aku salah memang, tapi aku harus bisa mencari solusinya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini untuk menstabilkan dulu identitas murid. Selanjutnya Pak Fahri. Kemudian validasi kebutuhan. Dialognya bisa seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Seperti kemarin, kamu di kelas selain bermain-main, bisa banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan seperti itu. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, di
sini difasilitasi kebutuhan, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang lebih bagus seperti itu. Next, mangga. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi setelah kita membuat keyakinan di awal semester dan anak melakukan kesalahan, kita bisa bertanya seperti ini. Apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nilai kebajikan yang tadi. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Begitu, Ibu Bapak. Ini adalah proses menanyakan keyakinan. Jadi proses restitusi ini idealnya kita jalankan untuk memenuhi kebutuhan murid seperti tadi yang 5 ya. Kemudian restitusi ini juga bisa menciptakan motivasi intrinsik yang telah tadi kita bahas juga, motivasi eksternal dan internal. Boleh Pak Fahri? Ini ada satu video kemarin, video praktek segitiga restitusi. Ada 2, boleh disimak. Sesuai dengan keyakinan kita, lo pulang. Ya, mau janji sama ibu? Ya, sama ibu. Ya, kalau sudah, ya, Aden sama ibu kan. Yang lain udah pulang, Aden sama Harimau belum pulang. Gimana coba? Tahu kesalahannya? Apa coba? Nilai bulan. Ada yang tahu tadi kesalahannya? Apa? Ini namanya Demila dan Abia. Ada ini ibu suka bercanda. Lihat, ngomelin sama teman ibu. Tapi ibu mah tahu tempatnya. Abi sama Ade kalau misalkan ngelek sama seserian di kelas lagi belajar memang boleh. Gak boleh, itu tahu gak boleh. Tapi kenapa seperti itu terus sudah berapa hari? Oh, karena ada pangkulana. Terus sama karena ada pangkulana dari. Ini asli ya, tidak disetting. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kecuali yang tadi nyalain sama seserian. Akhirnya tulis beres, baru udah pulang. Nanti dulu sayang ya, sebentar ya, pinter. Akhirnya yang lain udah pulang, Abi Mama Ade sama ibu ditahan di sini, udah mau nanya. Nah, gini, ya coba lihat. Menurut kalian, lepas itu kami itu, sama tidak? Ya, kalau misalkan salah, ya harus bagaimana dong? Harus bagaimana Abi Mama Ade-nya? Harus bagaimana? So, harus bagaimana? Nah, ibu kasih tahu. Coba kita lihat yang ini. Wih, masih ya ini? Yang ini? Apa? Coba lihat sama kalian. Yang salahnya. Nah, di dalamnya tuh nama-nama. Yang kedua, berkeyakinan tidak itu dibuat keyakinan. Keyakinan apa? Di kelasnya kita harus belajar. Bukan yang bermain boleh. Ada waktu. Pas waktunya pas malam. Pasti. Pas pulang baru bebas.
Dari minggu depan salah. Dari aku mau berarti Bang Aden mulai sekarang bakal jadi anak yang siap ya? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak diajak untuk mengenali kesalahannya, kemudian mencari solusinya. Jika solusinya tidak datang dari murid, kita bisa menawarkan restitusinya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu, baik Bapak Ibu guru, bahkan Dewan Komite atau Ibu Kepala Sekolah, boleh untuk bertanya seperti itu. Bangga, jadi kaya? Mau isi kopi? Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Ananda Yanti. Alhamdulillah, bukan suatu pertanyaan, tapi ini gambaran gamblang ya Pak, dimana kita peroleh hari ini yang luar biasa. Nah ini serasa kuliah lagi Pak. Ketika kita sebelum jadi guru, ini adalah pembekalan awal. Sekarang dibuat oleh CGP, itu luar biasa. Ini harus dipahami semua guru, juga masyarakat tentunya. Ini terima kasih untuk Ibu Yanti yang luar biasa. Insya Allah nanti yang hebat juga, guru-guru hebat semua di sini. Insya Allah nanti penerapan seperti ini kalau di kelas berjalan selama pembelajaran di sekolah, insya Allah hasilnya akan luar biasa, terutama karakter budaya positifnya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas penguatannya. Untuk itu Bapak Ibu, silahkan jika ada yang mau bertanya atau yang didiskusikan. Atau cukup saja, mangga. Bu Dinda, Pak Ais, Dewan Komite, mangga, Mama Aca, cekap. Jika tidak ada sesi tanya jawab, maka saya yang akan bertanya. Boleh? Tadi kaitan dari video yang telah Bapak Ibu simak dengan kaitannya dengan apa yang telah saya sampaikan, apa? Boleh diwakili dengan satu atau dua orang? Boleh? Mangga. Di sini tidak ada benar dan salah ya. Boleh, mangga. Boleh? Siapa? Adakah? Tadi? Mangga tadi. Kita coba ya? Boleh kita coba. Kita coba belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pendapat saya dari video yang tadi sudah diputar, ketika tidak ada yang mengalah atau saling mempertahankan argumennya masing-masing, tidak ada jalan keluar. Tapi ketika ada yang mengalah atau mencari jalan keluar bersama-sama, itu bisa menyelesaikan masalah. Terutama mungkin untuk di kelas gitu ya, sebagai guru, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, begitu kita jangan seperti yang tadi sudah disampaikan, jangan sampai mengklaim bahwa dia melakukan kesalahan dan menjudge dia itu salah gitu ya, seperti tadi yang disampaikan. Tapi kita cari jalan keluar karena mungkin dia memiliki tujuan yang harus dibenarkan oleh gurunya. Mungkin seperti itu ya. Bu Dinda atas pandangannya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu adakah yang lain? Mangga atau idem saja? Mangga Ibu Haji, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya tadi menyimak video yang telah ditayangkan, bahwa di sana banyak pembelajaran yang diterapkan gitu, yang termasuk berkaitan dengan terutama karakter.
mungkin sebagai itu mengajarkan kepada kita bahwa kita itu jangan misalkan berperilaku seenaknya atau mentang-mentang menganggap remeh misalkan kepada siswa atau di atas teman nih, kepada orang lain gitu, mentang-mentang dia badannya gede atau misalkan dia punya merasa keyakinannya dia paling hebat gitu, dia menyepelekan kepada sosok-sosok yang dianggap tidak ada apa-apanya gitu. Intinya mungkin karakternya tidak boleh memandang sebelah mata, tidak boleh memandang enteng yang rendah kepada orang lain gitu. Itu karakter yang diambil dari video tersebut. Karena mungkin siapa tahu yang dianggap kita oleh kecil, oh ternyata mereka bisa berbuat yang lebih bagus, gitu, lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haji atas pandangannya juga. Sepakat ya dengan Ibu Haji dan Ibu Dinda bahwa ketika kita menghadapi anak-anak, jangan melihat enteng potensi anak-anak gitu ya. Kita kan tidak tahu ke depannya itu akan seperti apa, apakah anak-anak itu sekarang bandel gitu ya, tapi kan setelah mereka dewasa ada yang jadi polisi, begitu ada yang lebih dari kita. Kemudian kata Bu Dinda tadi katanya restitusi juga memang harus diterapkan di sekolah sehingga anak-anak bisa menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Baik, kita berada di sesi penghujung yaitu sesi refleksi. Untuk itu saya akan mencoba bukan mengetes ya, kita mereview ulang dulu. Tadi katanya disiplin itu bersifat apa? Kalau kecenderungan kita bersifat memaksa ya. Harusnya disiplin itu adalah belajar untuk menggali potensi. Kemudian motivasi intrinsik itu ada berapa? Ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Kemudian kebutuhan murid itu ada 5. Tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian segitiga restitusi itu ada 3 tahap. 1, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas pandangannya yang sangat luar biasa. Kemudian mohon maaf apabila bahasanya belum tertata dengan baik. Terima kasih atas kesempatannya juga ya Bapak Ibu, karena ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk saya belajar berbicara di depan umum seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikitnya dapat bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas dengan apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya yaitu dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan dokumentasi keyakinan kelas ini diterapkan di kelas 1A dan kelas 1B SD Negeri Padarincang. Wali kelasnya yaitu 1A Yanti Arianti dan 1B rekan saya yaitu Ibu Nurjana SPD ST. Ada beberapa tahap yang harus kita lalui dalam pembuatan keyakinan kelas. Berhubung ini pembuatan keyakinan kelasnya di kelas 1, maka saya melakukan pendekatan terhadap siswa kelas 1. Jadi, keyakinan kelas ini dapat diimprovisasi pendekatannya, baik itu di kelas sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau kejuruan. Baik, untuk tahap 1, yaitu guru memberikan pemahaman terkait keyakinan kelas kepada siswa, serta nilai-nilai kebajikan yang harus mereka percayai. Jadi, di tahap ini, guru harus mampu memberikan pemahaman kepada siswa terkait apa keyakinan kelas yang mereka percayai, dan apa nilai-nilai yang terkandung dalam keyakinan tersebut. Selanjutnya, tahap yang kedua, dengan pertimbangan kelas 1 yang merupakan siswa baru, belum mampu memberikan pendapat terkait keyakinan kelas yang akan disepakati.
Oleh karena itu, saya mencoba untuk mengarahkan siswa kepada keyakinan kelas yang telah saya rancang sebelumnya. Jadi, di tahap 2 ini dapat kita lakukan dengan berbagai pendekatan. Ini khususnya untuk kelas 1 yang notabene baru siswa baru, saya sudah merancang keyakinan kelas terlebih dahulu, sehingga tugas saya yaitu memberikan pemahaman kepada siswa baru terkait keyakinan kelas yang akan mereka sepakati. Seperti itu. Untuk tahap ketiga, yaitu setelah keyakinan kelas disepakati, siswa menggunting kertas origami dan menuliskan nama mereka masing-masing sebagai simbol mereka setuju dengan keyakinan yang telah dibuat. Jadi, setelah siswa-siswi paham akan keyakinan kelas dan nilai-nilai yang terkandung di dalam keyakinan kelas tersebut, guru memberikan kertas origami. Kemudian, siswa-siswi menuliskan nama mereka sebagai simbol mereka sepakat dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Tahap keempat. Setelah siswa-siswi menuliskan nama mereka di kertas origami, selanjutnya siswa mengelem dan siswa menempel kertas origami pada keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini dokumentasi ketika siswa sedang menempel nama mereka di keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, tahap yang terakhir, keyakinan kelas siap untuk dipajang di tempat yang terlihat oleh seluruh siswa. Jadi, keyakinan kelas yang telah disepakati bersama harus kita pajang di tempat-tempat yang strategis. Ini bertujuan agar ketika siswa datang ke sekolah dan ketika berada di kelas, siswa mampu mengingat keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Juga sebagai dasar, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka kita dapat menanyakan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Selanjutnya yaitu dokumentasi aksi nyata yang ada pada koneksi antar materi. Di dalam rencana tindakan aksi nyata yang ada pada koneksi antar materi, saya mengambil program pembiasaan 5S di SD Negeri Padarincang. Dokumentasi yang saya sajikan merupakan tahap pelaksanaan penerapan 5S di lingkungan sekolah. Perubahan perilaku siswa. 1. Senyum. Siswa lebih sering tersenyum dan memiliki ekspresi wajah yang ramah. 2. Salam. Siswa secara otomatis mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain. 3. Sapa. Siswa aktif menyapa teman, guru, dan staf sekolah. 4. Sopan. Penggunaan bahasa yang santun meningkat dalam komunikasi sehari-hari. 5. Santun. Sikap santun terlihat dalam tindakan sehari-hari, seperti membantu teman, menjaga kebersihan, dan menghargai pendapat orang lain. Ini adalah dokumentasi ketika anak-anak tersenyum saat direkam oleh saya, sehingga ekspresi mereka akan terlihat lebih ramah. Kemudian pembiasaan salam dan sapa ketika siswa-siswi bertemu dengan temannya, bertemu dengan guru, bertemu dengan orang tua siswa yang lain, maka siswa akan mengucapkan salam dan menyapa. Video ini masih sama, merupakan dokumentasi pembiasaan salam dan sapa murid kepada guru. Kemudian kegiatan pembiasaan santun, jadi anak-anak ketika lewat depan orang lain maka harus mengucapkan permisi dan menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan positif. Kemudian ini adalah dokumentasi pembiasaan sopan, jadi siswa-siswi diajarkan untuk berperilaku yang baik seperti menolong teman, menjaga kebersihan, dan menghargai pendapat orang lain.